Salat. Kalau besok mungkin bahas tentang fikih ibadahnya. Bagaimana cara kita mengamalkan dalil, khususnya dari amal-amal yang setiap hari kita lakukan seperti zikir, istighfar, salawat kemarin kita singgung, baca Quran dan lain-lain. Agar amal yang rutin dilakukan ini ya sesuai dengan tuntunan. Sebab amal itu ditolak bukan hanya karena tidak punya landasan syarat, tapi bisa jadi punya landasan syar'i, ada dalilnya, kesalahannya terletak pada cara pengamalannya. Oleh karenanya, pastikan setiap amal yang kita lakukan ada dasar hukumnya dan dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Apalagi ini sholat. Sholat ini masalah sebetulnya sangat rumit, namun mayoritas kaum muslimin menganggapnya mudah karena dari kecil sholat. Kebiasaan kita, sesuatu yang sering dilakukan, biasanya cenderung tidak diberi perhatian lebih karena merasa amal itu sudah benar. Karena itulah kemudian di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang sholat di hadapan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW justru mengatakan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholat lagi, kamu belum sholat. Dan itu diperintahkan sampai 3 kali. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Mustadnya ataupun dalam Al-Umnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan kalau kita tidak memperhatikan ya kualitas sholat kita, mungkin sampai detik ini tidak ada sholat yang diterima walaupun kita sholat seumur hidup. Ya, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim Al-Asbahani, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya. Secara parsial hadis ini dhaif, namun saling menguatkan sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan. Sahabat mulia penutur hadis ini berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu shalah la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud aw yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak satu sholatnya pun diterima. Mungkin rukunya sempurna, sujudnya tidak, atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun. Bahkan kalau kita tidak pernah memberikan perhatian terhadap kualitas sholat kita, tidak mustahil sholat seumur hidup tapi tidak dianggap sholat dan mati di luar agama Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana hadis riwayat Imam Ibn Huzaimah dari sahabat mulia Abi Abdillah Al-Asy'ari Al-Ansari, satu hari ini peristiwa di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat bersama jamaah bersama para sahabat, Rasulullah SAW kemudian duduk di pinggiran masjid bersama sahabat yang tersisa. Pada khala rajul, ada orang masuk. Faqama ar-rajul yusalli fakabbar wa raka' wa sajad wa kana yankuru bi sujudi. Lalu orang ini berdiri salat, dia tarbih, dia ruku, dia sujud, dia memahtam dalam sujudnya. Kama yankurul ghurabud dam, seperti burung bangkai matok bangkai. Ternyata Rasulullah perhatikan salat sahabat ini. Karena dia berkata kepada sahabat yang bersamanya, ataruna ada, kalian lihat bagaimana dia salat. Lalu Rasulullah berkata, man mata ala hadha mata ala ghairi millati Muhammad. Barang siapa yang mati dengan cara sholat seperti ini, artinya seumur hidupnya sholatnya gak sah, cepat sekali sujudnya, dia mati di luar agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cukup sampai Isya, karena teori ilmunya sudah
kita bahas di Badar Cawaya. Ini prakteknya. Saya sendiri sekarang berkait dengan duduk ika'nya, tawarruk iftirasnya udah nggak bisa karena kaki saya sakit. Ya mudah-mudahan apa yang selama ini saya lakukan itu menjadi patokan dapat pahalanya itu. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza marida 'abdun aw sabar kana lahu misla ma ya'mal sahihan aw muqima." Dia apabila seorang hamba itu dia sakit atau safar, maka dicatat ibadahnya itu seperti ketika dia tidak sakit, seperti ketika dia tidak safar. Itu. Tapi salat ini terdiri dari dua hal pokok, yaitu perbuatan dan bacaan. Terkait dengan perbuatan, Rasulullah bersabda dalam penggalan hadis dari Imam Bukhari, sahabat mulia Malik bin Huwairits itu pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian pernah melihat aku salat. Yang nampak dari Rasulullah yang bisa dipotret itu adalah gerakan, mulai dari takbir sampai salam. Begitu pula terkait dengan bacaan. Dalam penggalan hadis Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Inna hadhihi shalah la yasluh fihi syai'un min kalamin nas." Sungguh solat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Artinya dalam solat itu tidak boleh masuk ke dalam solat gerakan yang bukan bagian dari gerakan solat. Sebagaimana tidak boleh masuk ke dalam sholat bacaan yang bukan bagian dari bacaan sholat. Dan kita tidak akan mungkin tahu gerakan dan bacaan yang bagian dari sholat kalau kita tidak pernah mempelajarinya. Saya minta satu orang untuk mencontohkan. Ini yang masih ganteng, masih muda, paling muda kayaknya beliau. Betul. Hah? Iya, tapi antum kayaknya udah seperti sunnah. Jangan takut benar. Kalau benar dapat bonus biodata. Hah? Boleh beliau. Sanggup sekali, istrinya baik banget loh. Mana istrinya? Oh, nggak hadir beliau. Tenang aja. Ada apa takut? Tenang aja aman. Baik, sekarang ngadep ke sana, antum praktekkan takbir, posisi berdiri. Nah, posisi berdirinya seperti ini nih. Jadi sejajar, laki dan perempuan sama ya, nggak ada beda laki dan perempuan. Sejajar dengan bahu. Jangan terlalu merapat, tidak pula terlalu melebar melampaui bahu kita. Jadi berdiri sesuai dengan lebar bahu kita. Nah, menghadap ke kiblat. Lalu kemudian coba angkat tangan. Oke. Ini ada dua cara. Bisa sejajar dengan pundak tangannya atau sejajar dengan telinga. Ini Rasulullah contohkan keduanya. Ya, sejajar dengan telinga atau dengan pundak. Nah, ini tidak terlalu santai aja, Allah Akbar. Ya kan? Ini nanti sama posisinya ketika sujud. Taib, kemudian bersedekap. Grogi beliau. Tenang aja. Oke. Bersedekap, ya kan? Bersedekap itu ini ada beberapa varian, tapi yang betul hanya satu dari sekian varian yang ada. Ya kan? Ada yang di sini. Ada yang di sini nih. Ya kan? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Dari semua varian ini yang betul hanya di sini. Ya kan? Ini hadisnya hasan. Dan dia ma'ruf kena menyelisih hadis yang dhaif. Kalau Imam Syafi'i di sini, ini hadisnya lemah. Pada Imam Syafi'i lemah. Ini satu dari 5 kesalahan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Jadi, dan beliau ma'dzur, ya kan? Yang betul di sini. Yang di sini ini salah terjemahan. Jadi belajar dari terjemahan. Jadi meletakkan tangan di atas dada. Dadanya kata di sini. Ya kan? Padahal yang betul di sini. Adapun di sini ini nggak ada dalilnya sama sekali. Ini nonton bola. Ya kan? Yang di sini justru di dalam riwayat Imam Bukhari. Sahabat mulia Abu Hurairah mengatakan, karena Nabi SAW yanha anil ikhtisar. Rasulullah melarang kita meletakkan tangan kita di ujung hati. Ini dilarang justru. Dan ini kebanyakan guru-guru kita dulu, kiai kita seperti ini, itu dilarang. Ya kan? Yang ini riwayat Imam Malik, ada dua kelompok yang melakukan ini. Kalau orang-orang Afrika seperti Aljazair, Maroko, itu mereka madhabnya Maliki. Memang ada hadis riwayat Malik, tapi hadis lemah yang seperti ini. Kalau orang Syiah itu nggak ada dalilnya, tujuannya ingin menyelisih kita. Kalau orang Iran atau sebagian orang Afghanistan yang seperti ini, itu bukan madhab Maliki, tapi dia Syiah, ya kan? Tapi yang betul seperti ini, ya kan? Atau seperti ini. Bisa wada, bisa qabad. Hanya meletakkan saja atau megang. Oke, kemudian ruku. Pada saat sebelum ruku itu angkat tangan dulu. Ya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini seperti ini. Ini sempurna. Ya kan? Mohon maaf, ini kepala, kata Aisyah, tidak boleh terlalu nunggak. Tidak pula ke bawah, tetapi di antara keduanya, dia sejajar dengan pundak. Tumpuan tangan ini, tumpuan badan ini bukan ada pada tangan. Untuk membuktinya kalau ini ditarik, dia jatuh, berarti tumpuannya ada pada tangan. Dia ada tumpuan pada punggungnya. Ya kan? Rasulullah itu seakan-akan hanya mencengkram lututnya beliau, begini seperti ini. Nah, tangan, siku, kanan kirinya ke samping. Seperti ini. Dan ini biasanya kalau awal sakit. Ya kan? Seperti ini. Sampai digambarkan oleh seorang sahabat, "Lau subba alaihil ma'lastakhar." Andai kata dituangkan air di atas pundak Rasulullah itu akan menggendang, dia nggak jatuh. Saking lurusnya. Seperti ini. Oh ya. Tidak boleh terlalu seperti ini. Karena ada yang begini. Ada juga begini. Ini nggak sah sholatnya. Standar sempurna seperti ini. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan lagi. Ingat, angkat tangan itu hanya di 4 posisi. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, takbir sebelum ruku. Yang ketiga, pada saat i'tidal. Yang keempat, bangkit dari tahiyat awal untuk rakaat yang ketiga. Posisi tangan sama. Ya, posisi tangannya sama. Kalau takbiratul ihram itu ada 3 variasinya. Bisa angkat tangan dulu baru takbir. Bisa takbir baru angkat tangan. Bisa takbir kemudian bersamaan angkat tangan. Jadi ada 3 varian. 3 variasi ini Rasulullah contohkan. Bersumber dari 2 sahabat mulia. Ada Malik bin Khairis. Kemudian dari sahabat mulia Abdullah bin Umar. Sekarang tinggal Sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Ada waktu kurang lebih 53 menit. Mudah-mudahan cukup. Taib. Pada saat kemudian Sami Allahu liman hamidah, posisi tangan kemana? Di sinikah atau di sini? Sebetulnya hadisnya sama rujukannya itu. Hanya cara memahaminya berbeda. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas.
Rasulullah perintahkan kita untuk mengembalikan ke posisi semula. Syalbani memahami posisi semula itu sebelum kita sholat begini. Maka beliau memilih seperti, bahkan beliau sangat keras sekali. Ya kan? Orang yang menyelisih ini dianggap apa? Bid'ah mungkarah. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menggunakan pendekatan bahasa orang Arab ketika mengembalikan sesuatu itu kepada posisi terdekatnya. Jadi ketika diperintahkan kembali ke posisi semula, berarti posisi terdekat sebelum kemudian orang itu apa? Ruku. Sebelum ruku kita bersedekah. Maka pilihan beliau adalah bersedekah. Lalu kemudian dikuatkan oleh dalil umum dari Wa'il bin Hujur diantaranya, oleh murid beliau, bahwa Rasulullah itu ketika berdiri salat itu bersedekap. Kalau berkata berdiri salat itu bisa dipahami setelah takbiratul ihram. Yang kedua bisa dipahami setelah bangkit dari ruku juga berdiri kan. Seperti itu. Karena juga ada hadis terkait dengan ini. Nah, beliau lebih memilih yang seperti ini. Lalu pilihannya kita yang mana? Jadi kalau mau pilih yang seperti ini silahkan. Mau yang seperti ini silahkan. Kenapa? Karena hadisnya mengcover kedua posisi itu. Walaupun lebih dekat wallahu ta'ala alam ke yang bersedekap. Pasca, ya kan? Dari ruku sami Allahu liman hamidah, kemudian bersedekap lagi. Tapi andai kata yang begini silahkan. Ini khilaf mu'tabar namanya. Ya kan? Taib. Kemudian sujud. Ya, tidak perlu angkat tangan. Oke. Ini pun perdebatannya panjang. Apakah dulu tangan atau lutut? Nanti kita bahas diskusinya. Oke. Ini ngadep ke sana, akhi. Biar kelihatan oleh ibu. Untuk standar sah, ini sah. Pastikan jidat, kalau dia sujudnya benar, insya Allah hidungnya itu bakal nempel walaupun agak pesek. Kalau yang panjang beda, kayak Mas Edi kan memang hidungnya panjang, mancung gitu kan. Nah, pastikan ini kalau versinya Imam Syafi'i ini tidak rapat dia, tapi Aisyah ya kan mengatakan itu rapat, dan Aisyah yang melihatnya. Maka riwayat Aisyah tentu lebih diunggulkan, pendapat Aisyah. Paha ini mohon maaf dengan ini tidak boleh nyentuh, ya kan, harus jauh. Begitu pula perut ini dengan paha ini tidak boleh nyentuh, ya kan. Dan posisi tangan sama persis ketika kita takbiratul ihram tadi, posisi tangan itu, ya kan, bisa sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Dan tumpuan pada saat sujud itu sebetulnya ada pada tangan. Walaupun kita banyak sujud, insya Allah tidak terlalu hitam kalau kemudian tumpuannya ada pada tangan. Tapi kalau tumpuannya ada pada jidat, hitam jidatnya. Oke? Seperti ini. Terima kasih. Angkat. Nah. Jadi agak sedikit menjauh seperti ini. Nah. Seperti ini. Tapi tidak ada juga sampai yang sebegini. Itu lebay namanya. Segini aja. Nah, ini udah cukup. Ya kan? Dan pastikan ujung jari jemari kaki itu menghadap ke kiblat kalau bisa. Kalau sakit ya jangan dipaksakan. Seperti ini. Oke? Baru kemudian coba menghadap sana. Lihat posisi kaki. Coba. Nah, ini antum masih bisa ini. Sakit kakinya enggak? Oke. Idealnya begini, kalau bisa lurus ini. Nasab. Ke sini, bisa nggak lurus? Nggak bisa. Bisanya begitu. Ya udah. Seperti ini. Ini namanya iftirash. Ini duduk di antara dua sujud
tahiyat awal atau duduk istirahat seperti ini. Ada versi kedua, yaitu iqa. Tahu iqa? Tahu iqa? Gak tahu. Gini. Nah, duduk di sini. Saya nggak bisa sakit, nggak bisa tekuk itunya. Jadi tengahnya sakit sekali. Nah, gini. Ini salah satu dari dua pilihan. Ini iqa namanya. Ini duduk di antara dua sujud, ya kan? Tahiyat awal, kemudian duduk istirahat. Adapun untuk tahiyat akhir, ya kan? Bisa iftirosh. Kayak tadi. Ini namanya iftirosh. Ini untuk yang sholat 2 rakaat, ya kan? Untuk yang 2 rakaat itu boleh seperti ini, boleh tawarruk. Coba tawarruk. Ini masih lembut sekali. Nah, ini namanya tawarruk. Ini untuk sholat yang bisa 2 rakaat sesekali, 3 rakaat, yang 4 rakaat. Untuk yang 2 rakaat itu memang khilaf, belum ada kata sepakat. Apakah harus tawarruk? Ya kan, ini masih debatable. Artinya belum ada kesepakatan. Kalau kita bermakmum tinggal ngikutin imam. Kalau imamnya iftirosh ya iftirosh, imamnya tawarruk. Wallahu ta'ala. Tinggal poin yang terakhir. Untuk tahiyat awal seperti tahiyat akhir ini ya. Sekarang posisi tangan hadap ke sana. Iftirosh. Dilipat kakinya. Oke. Posisi tangannya, ya kan? Bisa di sini, ya kan? Bisa di sini. Bisa begini. Nah, bisa seperti ini. Dengan tangan begini, ya kan? Seperti 53 versi hitungan Arab, tulisan Arab. Dia tidak lurus begini, tidak pula begini, tapi dia begini. Ya kan? Oke. Kemudian salam. Ya, begini. Assalamualaikum. Oke. Harus ke pundaknya Pak. Nah. Ya. Sekarang tinggal, saya kira udah saya jelaskan dulu ya. Masalah bergerak, ini perlu waktu panjang kalau dijelasin lagi. Yang betul, yang rajih itu adalah yang menggerakkan. Ya kan? Yang menggerakkan. Terima kasih. Siapa namanya lupa. Saya suka ngobrol tapi tidak tahu namanya. Ardan. Iya boleh. Mas Ardan. Ini udah bisa jadi imam dia. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Oke. Kan belum dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Sama bangunnya sekalian. Iya. Saya coba pahami apa yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, dan saya telusuri ulama-ulama dahulu. Kalau Imam Taimiyah itu mengatakan terkait dengan masalah mendahulukan lutut atau tangan, kata beliau, ya keduanya boleh. Ini kata beliau debat klasik sebagaimana juga oleh Imam Abdul Bar dalam madhab Maliki. Yang diperselisihkan tentang masalah keabdolannya. Ya kan? Mana yang lebih abdol, lutut atau kemudian tangan? Imam Ibnu Taimiyah itu memilih lutut. Begitu pula muridnya. Saya dapatkan juga Imam Syafi'i, juga Imam Malik. Jadi ada ulama-ulama kibar sebelumnya mendahulukan lutut. Bahkan kalau kita cermati perdebatan yang disampaikan Syalbani dalam buku asli yang versi yang 3 jilid, kitab asli apa namanya sifat sholat Nabi SAW itu sebetulnya lebih unggul yang lutut sebenarnya. Ya kan? Mendulukan lutut. Pada saat kemudian berdiri. Jadi kalau antum misal mendulukan lutut seperti silakan saja, tidak masalah. Artinya mendulukan lutut silakan, tangan silakan. Ini khilaf mu'tabar.
Ya kan? Nanti pada saat bangkit, ada yang menumpukan ke badannya seperti ini. Ada kalau Albani kemudian ajan seperti ini. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Sebelum masuk ke bacaan. Untuk tahiyat itu kalau kayak di masjid di depan itu kebanyakan tahiyat akhirnya kok kayak duduk Kenapa? Bisa jadi kalau imamnya sepuh kena sakit. Hampir semua jamaahnya sih Ustaz itu. Kalau jamaah mungkin nggak ngerti. Jangan dikira orang Arab itu ngerti semuanya, enggak. Abu Jahal itu dulu mandinya pakai air zam-zam juga. Nggak semua mereka mengerti. Ada awamnya, ada yang berilmunya, ada yang alimnya mereka. Sama dengan kita. Makanya disuruh nuntut ilmu itu bukan hanya orang kita saja, orang Arab juga menuntut ilmu. Justru Nabi diutus di sini kena bejatnya mereka. Iya kan? Wallahu ta'ala. Nah. Kalau misalkan tahiyat awal, tahiyat akhir kan agak miring. Tapi itu biasanya kalau di masjid seberang, ya biasanya di masjid-masjid itu langsung ke Ustaz. Itu gimana? Apakah boleh kalau kayak tahiyat awal aja? Sebetulnya kalau semua komunitas di masjid itu ngerti sunnah, dijelaskan, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu antum masuk di tempat yang masjidnya jamaahnya belum ngerti sunnah. Bahkan saya pernah, padahal tidak maksa gitu. Cuma merapat begini, lari dia, dirapatin lagi. Akhirnya sulit banget sholat untuk kabur kemudian ke sebelah sana. Ada yang seperti itu. Ya kalau kayak gini kita nggak bisa maksa karena mereka nggak ngerti. Coba, adakah di masjid-masjid itu yang membahas kayak tentang sholat? Jarang dibahas. Merapikan sob nggak pernah dibahas. Padahal Imam Syafi'i itu mewajibkan merapikan sob. Kita nggak boleh mulai takbir sebelum sob rapi. Gitu kan? Jadi hal-hal semacam ini memang harus di apa namanya, di sosialisasikan. Ada banyak orang nggak tahu. Jangankan jamaahnya, imamnya pun banyak nggak ngerti. Ya kan? Banyak nggak ngerti. Jadi di kita itu banyak modal pede, tapi nggak ada ilmu, repot. Oke, masuk ke bacaan. Coba siapa yang mau, kalau takbir udah sepakat Allahu Akbar, walaupun versi Imam Syafi'i dibolehkan Allah Al-Akbar, walaupun ini hanya ijtihad beliau, secara nas tidak ada. Yang betul Allahu Akbar itu. Coba doa istiftahnya 1 dari 17 yang Bapak hafal lah, Pak. Allah, coba baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Oke, ada yang baca sama seperti ini? Coba angkat tangan biar nggak ngulang lagi. Ada? Yang baca Allah Maha Baik aman. Yang lain ada? Alhamdulillah. Sahih. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada yang lain? Ada 17 itu variasinya. Ada yang baca Allahu Akbar kabiru? Apa ibu bacanya? Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai itu aja. Betul, dan Muslim. Yang masalah adalah yang digabung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana
minal muslimin. Ya kan? Ini salah. Ada beberapa kesalahan. Pertama, biasanya itu takbirnya pun Allahu Akbar langsung kabiro, itu salah. Harus ada Allahu Akbar lagi di situ. Karena takbir pertama takbiratul ihram. Yang berikut bagian dari baca takbir lagi Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini riwayat Imam Muslim. Sampai sini. Gak boleh digabung dengan ini wajah tu. Di semua riwayat yang ada, bahkan riwayat terpanjang versi Imam Syafi'i dan Imam Muslim, nggak ada kata ini dan nggak digabung. Jadi bacanya apa? Wajah tu wajahya lilladzi fatara samawati wal arhadi fa musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Ini terpendek. Yang berubah menjadi minal muslimin orang pertama kali adalah Imam Syafi'i. Ya kan, bersumber dari riwayat yang beliau dapatkan, padahal itu riwayat ragu. Saya khawatir ini bukan dari Imam Syafi'i sebetulnya, tapi dari penulisnya, pencetak. Sebab asalnya perawinya itu mengatakan bahwa mayoritas itu menggunakan apa? Awalul muslimin. Hanya ada salah seorang di antara mereka meriwayatkan dengan Mina. Lalu kemudian Imam Syafi'i versi ini menyebut Mina dan beliau tidak menyebutkan alasannya. Padahal ini versi ragunya dengan sigotut tamrid, yaitu suatu ungkapan yang tidak diyakini sebetulnya kalau itu dipastikan kebenarannya. Ya, jadi semua riwayat itu pakai awalul muslimin. Nah, redaksi terpendeknya ditambah dengan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Ya kan? Jadi kalau misalkan maghribnya kita baca Allahu Akbar kabiro sampai asila, ya kan? Isanya kita baca lagi wajjahtu wajhalladzi fataras samawati sampai selesai tadi. Subuhnya ganti lagi pakai Allahumma baik. Duhurnya ganti dengan bacaan yang beliau baca tadi. Ada 17 varian. Ya kan? Ada 17 variasinya. Taib, ini bacaan doa istiftah. Nah, status hukumnya sunnah. Artinya kalau kita nggak baca ya nggak apa-apa. Hanya tidak sempurna mengikuti bacaan Rasulullah dalam sholat itu. Ini poin yang kedua. Takbir, kemudian doa istiftah. Setelah itu ada bacaan yang nyaris dilupakan di kita Indonesia. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu wajib, yaitu bertauz. Ya kan? Tauznya Imam Syafi'i itu menggunakan redaksi a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dari Rasulullah SAW itu ada dua versi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Yang kedua, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya kan? Dan ini wajib kita baca. Ya kan? Wajib kita baca di setiap rakaat itu yang kuat. Karena ada azhar dari tabi'in seperti Muhammad bin Sirin, singkat juga dari Ibnu Jurayj, ya kan, membacanya setiap rakaat. Kenapa? Karena Allah ciptakan setan khusus bernama khinzib penggoda salat itu. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tugasi malaikat untuk mencatat sempurna tidaknya salat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu cara bagaimana kita berlindung dari apa? Setan tersebut. Dan setan ini begitu adat, dialah kemudian yang lari, kabur, kentut sehingga kemudian tidak mendengar adzan. Selesai adzan datang lagi, qomat kabur lagi. Selesai qomat datang lagi. Makanya ibu-ibu begitu takbir Allahu Akbar, dompet yang hilang ketemu biasanya. Belanjaan yang kurang ketemu semua ini. Suasana rapat bapak-bapak itu terbawa dalam sholat. Cerdas biasa dalam sholat itu.
Kenapa saya nggak ngomong begini tadi? Saya salah ngomong. Ya kan? Itu sesat terbawa, itu setan. Makanya kalau udah terbawa semacam itu, makanya kita disuruh apa? Bertawus. Ya kan? Kalau sudah tidak terkendali biasanya, terbawa gitu, dominan di luar sholat ke dalam sholat, maka sampai kemudian kita sulit khusyuk dalam bacaan sholat. Apa yang harus kita lakukan? Kita disuruh bertaus dan meludah ke kiri. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Dari sahabat mulia Utsman bin Abi As datang menjumpai Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitan hala baini wa baina salati atau baina qiraati." Lalu Rasulullah berkata, "Daka syaitan yuqalu lahu khinzab." Ada yang menyebutnya khinzab. Fa idza ahsastahu fatawad billahi min wadbul an yazalika salata. Ya Rasulullah, setan datang menggoda aku, ya kan? Antaraku dan sholatku atau bacaanku. Lalu kemudian Rasulullah berkata, oh itu setan namanya khinzab. Kalau kamu sudah merasa digoda oleh dia, maka bertaudlah, mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Watful an yasarika salasa. Dan kemudian Anda meludah ke kiri 3 kali. Ingat, kata yang digunakan sini tafal, bukan basar. Rasulullah tidak mengatakan wabsuk. Apa beda wabsuk dan tafal itu? Kalau basar itu ludah yang ada cairan. Tapi tafal, watful itu ludah yang nggak ada cairan. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Tuh itu apa itu? Bukan nyembur, lain lagi. Kalau nyembur kan ada air. Ya kan? Paham ya? Karena khawatir nanti baca dari terjemahan merasa digoda oleh setan, lalu bertaus tiba-tiba ludahin beneran. Bisa berantem dengan yang samping itu. Ya kan? Itu pentingnya juga belajar bahasa Arab itu. Watful an yasari kasalasa. Disuruh meludah ke kiri 3 kali. Kemudian setelah itu apa? Baca Al-Fatihah. Ingat, baca Al-Fatihah ini sebetulnya di luar salat. Nah, ini ilmunya Ustaz An-Nuri. Bisa waslul jami, bisa qat'ul jami, bisa satu napas. Bismillah sampai waladhdallin itu. Ya kan? Atau kemudian qat'ul jami, diputus setiap apa? Setiap ayat. Namun yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW pada para sahabat, sebagaimana hadis Ummu Salamah itu, atau juga riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibacanya ayat per ayat. Jadi bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, berarti Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Ya, kalau kita pahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu pernah bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra bi ummil Qur'an fayyakhidat ay ghairi tamam." Barang siapa yang melakukan suatu salat, dia tidak membaca ummul Qur'an, kurang, artinya tidak sempurna. Lalu ada seorang bertanya kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kaifa idza kunna khalfal imam?" Bagaimana kalau kita berada di belakang imam? Sahabat mulia berkata, "Iqra bi nafsik." Baca pada dirimu. Artinya kalau kita bermakmum, ya kan? Kita bacaan Al-Fatihahnya bersamaan dengan imam. Memang dalam hal ini ada khilaf, kalau Al-Albani menggunakan metode nasakh, yaitu bahwa membaca di belakang imam itu mansukh. Ini debatable. Tapi saya lebih cenderung menggunakan pendekatan metode al-jama', karena dimungkinkan seluruh hadis itu diamalkan secara bersamaan, ya kan? Dan teori itu yang lebih diunggulkan. Artinya kita masih bisa baca bersamaan dengan imam. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Soal nyaring atau tidak, nyaring, ada hadis riwayat Imam Syafi'i kalau dibaca dalam Al-Um, ketika malaikat Jibril datang mengajar Rasulullah SAW, beliau menyaringkan apa? Bacaan basmalah. Begitu pula sahabat mulia Abu Hurairah
Namun mayoritas dan keseringannya Rasulullah itu tidak membaca basmalah dengan nyaring. Karenanya Ibnu Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya sunnahnya itu kalau kita kemudian jarang membacanya dengan nyaring, sesekali kita menyaringkan, itu juga bagian dari sunnah. Kalau tidak sama sekali justru menyelesaikan sunnah, karena terkait adanya membaca dengan nyaring walau sesekali. Jadi bacanya misalkan bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan, baru alhamdulillahirrabbilalamin, kita berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan ini juga perlu taswiyah, keseragaman dalam apa? Ketika kita berhenti. Itu mat arid li sukun itu harus seragam. Mat arid li sukun ini kan ada 3 varian. 2, 4, 6. Jadi kalau awalnya 2, 2 semua. Kalau 4, 4 semua. 6, 6 semua. Ya kan? Nggak boleh kemudian kita 2, 4, 6 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nggak boleh. Ya kan? Secara teknis bacaan itu nggak boleh. Ini yang saya dapatkan dulu ketika belajar qiraat dengan Dr. Al-Bukhari atau Profesor Dr. Abdul Qayyim Sindi. Taib, kemudian apa hikmah baca itu? Diputus-putus dari itu. Sahabat mulia Abu Hurairah ketika menuturkan itu, kemudian dia mengatakan, dikasih alasan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus shalah baini wa baina abdi qismain." Aku bagi, ya kan? Salat yang dimaksud di sini Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu punya 9 nama. Cuman di kita paling familiar cuma 1, Al-Fatihah doang ya. Padahal ada Ummul Quran, Al-Quran alladzi sab'ul mathani, As-Salah, Ar-Ruqyah, Al-Hamd. Ya kan? Itu nama-nama dari Al-Fatihah. Nah, kemudian aku bagi antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Apabila hambaku mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata lagi, asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Allah katakan apa? Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi masad. Ini antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa saya gak kuat? Ya kan? Jadi kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala, hikmah kenapa kita baca ayat per ayat itu, ya kan, seakan-akan kita itu menunggu jawaban Allah. Ya kan? Makanya baca Al-Fatihah nggak boleh cepat. Itu kan pujian, bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan yang sangat cepat, bahkan ada yang 23 rakaat 7 menit kelar. Sekarang udah pecah rekornya jadi 6 menit. Itu nggak sah sholat semacam itu. Siapapun yang melakukan. Baru kemudian setelah itu baca waladhdallin. Ingat, tidak boleh dijeda antara waladhdallin dengan kata-kata Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kata-kata ini ingat, bukan bagian dari bacaan salat. Ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim tadi, inna hadhihi salat la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguh salat ini tidak boleh sisip dengan ucapan manusia padanya. Larangan ini, ya kan, itu berkonsekuensi bisa batal salat itu. Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala itu pernah berkata, al-aslu bin nahi, an-nahyu fil ibadat, kata beliau, yaqtadil butlan, bahwa asal hukum larangan di semua ibadah
itu konsekuensinya adalah bisa membatalkan ibadah itu. Jadi kalau kita menambah ucapan, gerakan yang bukan bagian dari sholat, yang tidak ditolerir, karena ada gerakan yang ditolerir gitu ya, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Ini berbahaya sekali. Jangan menggampangkan menambah sesuatu, kesannya itu baik. Bahkan saya pernah sholat maghrib, ketika pulang dari Setu, daerah Cibubur gitu, sholat maghrib, masalah semasjid, ketika imam mengatakan waladhdallin Rabbi ufirli wali walidayya amin. Bagaimana sikap kita? Karena saya sudah dapat mereka dalam kondisi berjamaah, semua kekurangan yang terjadi ini tanggung imam itu. Kita terima beres dalam hal ini. Tapi kalau sudah kewajiban saya setelah itu kasih tahu bahwa ini nggak boleh. Nanti berikutnya kalau masih seperti itu, saya harus keluar, nggak boleh di situ lagi. Tapi kalau kita qadarullah dapat yang seperti itu, tidak ada pilihan, ya maka nggak ada masalah. Ya kan? Ini keumuman hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat mulia Uqbah bin Amir ketika diminta oleh seorang tabi'in bernama Abu Ali Al-Hamdani untuk jadi imam, beliau tidak mau. Didesak lagi, beliau tidak mau, dan beliau kasih alasan. Fa ini sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Masih terngiang-ngiang hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah, kata beliau. Man amman nas wa asabal waqta wa atamma as-salah falahu wa lahum fa idan taqasa min dhalika syai'an fa alaihi wa la alaihim. Barang siapa yang mengimami orang lain tepat waktu, sempurna sholatnya, maka imam dan makmum dapat pahala sempurna. Tapi kalau terjadi kekurangan di dalamnya, maka yang nanggung kekurangan itu adalah imam, tidak makmum. Dengan kata lain, makmum terima beres, yang nanggung kekurangan adalah imam. Maka jadi imam itu tidak mudah. Jangan mudah nekat karena suara bagus biasanya jadi imam, atau baru pulang haji. Ada tradisi di kita, kalau pulang haji itu keyakinannya 40 hari doanya dikabulkan dan maksain jadi imam. Saya pernah ketika tinggal di Depok, ini cerita tahun 2007 Pak, semangat 45 dia. Jangankan surat, bacaan Al-Fatihahnya saja buat hati sakit. Tapi kalau kita udah bermakmum dengan dia kan. Setelah selesai panggil, kenapa Bapak maksa jadi imam? Ya kan? Karena baru pulang apa? Baru pulang haji. Tetangganya, Pak Haji tolong doain saya. Saya yakin jangankan buat kita, buat dia mungkin saja belum tentu diterima kan. Karena doanya tidak pakai ini. Ini yang terjadi di kita. Ini harus dikoreksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kemudian ruku. Kalau ruku sih aman, itu ada 7 versinya. Kita baca subhanarabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika kalau mau firli atau subuhun kudusun, silakan. Ada 3 bacaan yang sama antara ruku dengan sujud. Ada 7 varian, silakan. Dalam kajian saya yang nggak ada masalah terkait dengan baca ruku. Ketika sami Allahu liman hamidah itu ada 9 versi. Yang umum dibaca di kita itu hanya redaksi yang keliru. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu biasanya dibaca apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Yang betul adalah mil'ah. Ya kan? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'ama bainahuma wa mil'ama sita min syai'in ba'd. Boleh sampai sini. Atau boleh juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh sampai sini. Boleh juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau yang paling panjang tuh sama dengan doa kunut. Panjangnya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama sita min syai'in ba'd. Ahlus thana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu paling panjang. Ini satu dari sekian variasi, ada 9 variasinya.
Baru kemudian kita sujud. Pada saat sujud aman. Tinggal pilih satu dari 12. Mau subhanahu ala silakan. Subuhun kudusul malaikati waruh silakan. Subhanadil jabarut juga silakan. Wal kibriya wal azamah. Ada 12 variasi. Kemudian baru duduk di antara 2 sujud. Ambil satu dari 5 varian. Kalau digabungkan sebetulnya 2 versi. Bisa Rabbi ufirli atau Rabbi ufirli warhamni wajibukni warfa'ni wadini wa'afini warzuqni. Ingat nggak pakai wafu'ani. Wafu'ani itu bukan bagian dari bacaan salat. Itu kesalahan yang dimasukkan antara Imam Asy-Syairazi dengan Imam Al-Juwaini. Kemungkinan terinspirasi dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW pada saat seorang sahabat yang kemarin saya bacakan hadisnya, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari sahabat mulia Abu Muhammad Al-Bahili. Itu ketika beliau tidak bisa baca sama sekali Al-Quran, Rasul ajarkan kepada beliau apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian beliau berkata, ini untuk Allah, mana untukku? Lalu Rasulullah katakan kepada dia, katakan Rabbi firli warhamni wajibukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afwani. Kemungkinan besar beliau terpengaruh dengan doa ini ketika beliau menulis dalam bukunya, sehingga kemudian dimasukkan kata wa'afwani. Jadi wa'afwani itu bukan bagian dari bacaan salat. Walaupun maknanya benar, tapi kalau bukan bagian dari bacaan salat, ini fatal. Lalu kemudian tahiyat. Coba baca Bapak tahiyat. Tahiyat Bapak apa? At-tahiyatu mubarakatus salawatun tayyibatulillah. Coba. Biasanya kalau nggak hafal itu kena terlalu hafal. Biasanya dari kecil. Kalau diingat, apa ya? Itu terlalu hafal dari kecil. Ya kan? Jadi tahiyat itu ada 6 variannya. Ada 6 variasinya. Sama dengan sholawatnya ada 7 versi. Yang Bapak baca apa? Tahiyatnya. At-tahiyatu. Ya, assalamualaikum wabarakatuh. At-tahiyatu wabarakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau versi Imam Syafi'i hanya Muhammadar Rasulullah. Tapi yang lengkapnya riwayat Muslim dan Abu Awana itu tambahan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Ditambah dengan apa? Salawat. Jadi at-tahiyatu wa barakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalau versinya Abdullah bin Mas'ud itu assalamu alayka ayuhan nabi diganti dengan assalamu alan nabi. Ini pasca wafatnya Rasulullah. Tapi dari 5 sahabat yang lain, baik dari Aisyah, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, termasuk Abdullah bin Umar, itu enggak merubah redaksinya. Walaupun dalam riwayat lain, Aisyah merubah dari assalamu alayka menjadi assalamu alan nabi. Ya kan? Assalamu ala nabi. Lalu kemudian ditambah dengan apa? Salawat. Nah, salawat satu dari 7 variasi yang sampai ke kita dalam salat. 2-nya ada 9 kan? 2 masuk dan keluar masjid. Sebagaimana kita jelaskan kemarin dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau versi Imam Syafi'i enggak pakai Hamidum Majid di sini. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, tahiyat awal itu sampai di sini. Tahiyat awal sampai sholawat. Nah, tahiyat akhir sama persis dengan tahiyat awal, hanya ditambah dengan doa. Ya kan, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Menurut jumhur ulama ini mustahab, dianjurkan. Tapi Al-Albani setelah meneliti
Cara bagaimana, di samping kualitasnya, juga cara bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu seperti mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Sehingga beliau simpulkan bahwa membaca ta'awuz ini hukumnya wajib. Ya kan? Ini sebelum salam. Nah, sebelum salam itu ada 10 variasi doa sebelum salam. Dan Rasulullah perintahkan kepada kita falyatakhayyar minad du'ai masya. Dan hendaklah kemudian kita memilih dari doa sebelum salam itu yang kita mau. Nah, di antara yang paling pendek dari 10 itu riwayat Imam Ahmad itu Allahumma hasibni hisaban yasir. Jadi lengkapnya tahiyat akhir ini at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Boleh assalamualaikum, boleh assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tahiyat awal sampai di sini. Tahiyat akhir sama persis dengan tahiyat awal, tinggal ditambah apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru ditambah lagi, ini doanya sunnah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Bahkan di sini boleh juga pakai bahasa Indonesia. Kecuali bahasa Betawi barangkali kurang sopan. Ya Allah, lu tahu apa yang gue mau gitu ya. Pakai lu gue sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Ke kiri boleh Assalamualaikum warahmatullah atau minimal Assalamualaikum ke kiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullah, ke kirinya Assalamualaikum. Ya kan? Ini ringkasnya demikian. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena ini kita akan melakukannya terus setiap hari, bukan hanya di sini, nanti di Mekah, di Madinah, termasuk kemudian nanti di Indonesia, di sisa usia kita. Ingat, semua kita pengen ketika berada di tanah suci, termasuk di sini, 100.000. Di Madinah pengen 1.000. Tapi ingat, tidak semua orang yang sholat di Mekah mendapat 100.000. Tidak pula di Madinah 1.000. Sangat tergantung pada kualitas salat yang dilakukan. Yang saya ceritakan tadi, ketika ada seorang sahabat ditegur sampai 3 kali, itu di Madinah. Ketika Rasulullah SAW menegur, minta komentar sahabat tentang seorang yang sholatnya cepat, ya kan? Itu juga peristiwa di Masjid Nabawi. Bahkan ketika Rasulullah katakan, inna rajula la yusalli sittina sana. Sungguh ada orang yang sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu sholatnya pun diterima. Barangkali rukunya sempurna, sujudnya tidak, atau sujud sempurna tapi rukuknya tidak. Itu peristiwa terjadi di Madinah, bukan di Jakarta. Artinya tidak ada jaminan bagi seorang yang datang ke Mekah, tidak pula ke Madinah, mendapatkan keistimewaan, ya kan? Fadilah sholat itu sangat tergantung dapat tidaknya itu pada kualitas sholat yang dilakukan. Apalagi di Madinah nanti, hati-hati di sana, ya kan? Kalau melakukan maksiat, melakukan bid'ah dan seterusnya, bukan pahala yang dapatkan, tapi justru nanti kita akan bahas insya Allah menjelang ke Madinah. Ya kan, sengaja kita nggak kupas biar nggak diulang-ulang. Termasuk kita berada di sini, ya kan, kita sebisa mungkin menghindari maksiat itu agar keberadaan kita semacam ini, ya kan, selama berada di Mekah, selama tidak rafas, tidak melakukan kefasikan, itu menjadi apa? Penghapus dosa bagi kita. Sebagaimana hadis Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, "Man atal baita wa lam yarfus wa lam yafsuq, raja'a kama waladatu ummuhu." Barang siapa yang datang ke Baitullah dan tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan kepada Subhanahu wa taala, maka ketika dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Untuk besok insya Allah kita akan bahas tentang fikih ibadah. Bagaimana cara, nanti saya kasih contoh bagaimana kita mengamalkan satu zikir yang sesuai dengan
sunnah. Karena zikir itu ada yang terikat dengan redaksi, ada yang terikat dengan bilangan, ada yang terikat dengan tempat, ada yang terikat dengan keadaan.